bangsa sehat sejahtera, dengan adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cinta, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cinta dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas mengekal. Gerakkan kesatuan cipta, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Selamat sore para sejawat sekalian. Selamat sore Dr. Ratna. Oke. Selamat sore para sejawat sekalian, anggota Ikatan Dokter Indonesia yang luar biasa. Selamat datang di sesi panel kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Ratna Hermawati, spesialis anestesi. Pada hari ini saya akan saya akan menjadi moderator pada diskusi kita hari ini. Jadi teman-teman sekalian, sebagai dokter yang berjaga di garda terdepan, baik di UGD Puskesmas maupun di rumah sakit perifer, kita semua tahu bahwa rasanya seperti berdiri di medan perang. Pasien pada saat kita jaga UGD, pasien akan datang bertubi-tubi, di mana fasilitas yang kita punya seringkali minimalis. Kemudian kalau ada konsulen juga biasanya posisinya jauh. Dan terkait dengan sistem rujukan, kita tahu sendiri sistem rujukan di Indonesia ini masih banyak butuh perjuangan. Nah, di tengah keterbatasan itu, keputusannya harus kita ambil dalam hitungan detik dan semua keputusan ada di tangan kita. Oleh karena itu, hari ini kita tidak akan ngobrol tentang teori-teori langit yang sulit diterapkan. Kita akan membahas taktik bertahan hidup dan taktik jaga UGD, menyelamatkan nyawa pasien dengan apapun alat yang kita miliki di UGD masing-masing. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama. Topiknya yang pertama adalah Basic Airway Management and Sedation in Emergency Settings. Jadi teman-teman sekalian, saat pasien datang dengan penurunan kesadaran atau gagal napas, refleks pertama kita mungkin berpikir, aduh apakah kita harus intubasi nggak ya gitu. Kira-kira alatnya ada nggak gitu. Padahal penyelamatan nyawa sesungguhnya kadang-kadang bukan dari tindakan canggih, tapi gimana caranya kita menguasai teknik dasar ventilasi dan menjaga jalan napas tetap paten. Plus bagaimana caranya kita memberikan sedasi yang aman tanpa membuat pasien berhenti napas di tempat yang alat dan mungkin monitornya minim. Untuk mengupas tuntas hal ini telah hadir bersama kita Dr. Anditya Wisnuwardana, SPANTI. Beliau akan membawakan materi tentang Basic Airway Management and Sedation in Emergency Settings. Kepada Dr. Anditya, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Ratna atas waktunya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali ya bisa bertemu dengan sejawat-sejawat semua di sini. Harapannya dengan materi ini
Ini bisa memberikan refreshing, terus mengingat kembali gimana caranya melakukan manajemen jalan nafas yang benar. Lantas, kapan sih kita seharusnya melakukan rujukan pada kasus-kasus seperti apa? Dan bagaimana cara melakukan sedasi dan batas-batasannya sebagai dokter umum melakukan sedasi dan bagaimana cara melakukan evaluasinya, gitu. Izin saya share screen dulu. Oke, oke. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua ID Surabaya, Dr. Muhammad Sofi SPOT, Ketua Berdatin Jatim, Dr. Teguh Aswin, spesialis anestesi, konsultan anestesi kardiovaskular. Dan melalui ini juga saya ingin mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya istri dari sejawat kami, Dr. Imam Suyuti, spesialis anestesi yang saat ini bertugas di Gersik ya. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya, diterima segala mal perbuatannya, diampuni segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran ya. Oke, jadi kalau misalnya eh, kita mencari berapa banyak sih insiden kasus terkait obstruksi jalan nafas, itu agak sulit. Karena obstruksi jalan nafas sendiri itu jarang dicatat sebagai diagnosis yang tunggal, umumnya berkaitan dengan diagnosis utama lainnya, seperti penurunan sadaran pada CVA dan trauma kapitis, terus adanya gagal nafas pada infeksi paru, trauma maksilofasial, anafilaktik, adanya infeksi saluran nafas atas seperti Ludwig angina, ataupun tumor kepala leher. Sedangkan mungkin yang spesifik berkaitan dengan obstruksi jalan nafas adalah choking ya. Cuman biasanya pasien nggak sampai masuk IGD kalau choking. Secara umum untuk sumbatan jalan nafas terbagi menjadi dua, yaitu tergantung derajatnya, ada parsial dan total. Di mana parsial umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu eh, sumbatan parsial karena benda padat atau snoring, gargling karena benda cair, dan crowing karena adanya penyempitan atau stridor. Sedangkan choking itu sumbatan jalan nafas total. Untuk evaluasinya gimana? Umumnya pada saat primary survey kita menggunakan look, listen, and feel ya. Di mana look kita lihat apakah ada pergerakan dada atau enggak, andaikan ada simetris atau enggak, ada sisau. Sedangkan bisa kita lihat juga adanya cyanosis, gelisah, adanya tanda-tanda otot nafas tambahan seperti cuping hidung atau tanda-tanda distress nafas yang lain. Dari listen kita dengarkan apakah ada suara nafas tambahan seperti snoring, gargling, crowing, atau suara nafas yang atau suara yang parau. Dan feel dirasakan apakah ada ekspirasi atau enggak. Untuk tata laksananya, untuk manajemen jalan nafas, umumnya terbagi menjadi dua, yaitu dasar dan advance. Untuk tata laksana jalan nafas dasar terbagi lagi menjadi dua, ada tanpa alat maupun dengan alat. Untuk tanpa alat, umumnya kita rutin lakukan ya, triple airway maneuver, di mana head chin lift dilakukan untuk pasien-pasien nggak sadar tanpa adanya kecurigaan cedera servikal, sedangkan jaw thrust apabila kita curiga adanya cedera servikal. Cross finger dan finger sweep ini kita lakukan untuk mengevaluasi intraoral apakah ada kecurigaan adanya sumbatan jalan nafas benda padat akibat benda asing, mungkin gigi yang copot atau gigi palsu yang terjatuh, atau ada benda cair yang kita tidak punya alat untuk saat ini, sehingga kita bisa menggunakan kasa, kita balut di jari, lalu kita sapukan ke dalam mulut pasien. Stable side position kita lakukan apabila kondisinya relatif stabil hemodinamiknya dengan masih adanya penurunan sadaran tanpa disertai adanya cedera servikal. Untuk tindakannya dilakukan seperti di gambar yang sebelah kanan ini. Apabila terjadi obstruksi jalan nafas total, maka tindakan yang dilakukan adalah Heimlich maneuver. Caranya yaitu dengan melakukan abdominal thrust untuk pasien secara umum ya, dan chest thrust apabila pasiennya hamil atau obes.
Cara melakukan abdominal thrust yaitu kita berdiri berada di belakang pasien yang choking. Lalu kedua tangan kita letakkan pada epigastrium, lalu kita hentakkan ke arah eh, tubuh pasien. Dilakukan sebanyak 5 kali, dilanjutkan kemudian dengan back blows, yaitu dengan menepuk-nepuk di antara tulang belikat punggung pasien sebanyak 5 kali, lalu diulang secara terus-menerus, dievaluasi apakah benda asing yang menyumbat tersebut sudah keluar atau belum. Hingga pada suatu titik, andaikan tidak respon, pasien akan jatuh terbaring. Maka kita lakukan abdominal atau chest thrust dengan posisi terbaring. Kita supinkan pasiennya, lalu kita berada di atasnya pasien, kita letakkan kedua tangan kita seperti melakukan pijat jantung, tapi diletakkan di epigastrium ya, di antara processus xiphoideus dan umbilicus, lalu kita hendakkan ke supraposterior. Sampai kapan? Kita lakukan sampai eh, sumbatannya keluar atau sampai henti jantung. Lalu kita ubah menggunakan chest thrust atau pijat jantung seperti biasa. Untuk jalan nafas dasar dengan menggunakan alat, umumnya kita sering ya di IGD ada OPA, NPA, dan suction. OPA atau oropharyngeal airway dilakukan pada pasien-pasien yang obstruksi jalan nafas eh, padat ya, akibat benda padat, umumnya pangkal lidah yang terjatuh. Pada pasien-pasien yang refleks muntahnya nggak ada, umumnya pada GCS kurang dari 8. Sedangkan NPA diberikan pada kasus-kasus pasien yang GCS-nya lebih dari 8, di mana adanya refleks muntah. Untuk pengukurannya, untuk OPA, ini kita letakkan alat tersebut pada sudut bibir ke arah tragus. Sedangkan untuk cara memasukkannya, awalnya kita masukkan terbalik ya, yang cekung menghadap ke atas dulu, lalu diputar 180 derajat setelah melewati palatum. Sedangkan NPA untuk pengukurannya, diameternya menggunakan jari kelingking pasien, sedangkan panjangnya dari tragus ke ujung hidung. Untuk sumbatan benda cair akibat muntahan, darah, atau gastric juice, kita menggunakan suction seperti ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ada kalanya pasien tersebut nggak cukup cuma dilakukan manajemen jalan nafas dasar aja. Contohnya misalnya pada kasus henti jantung, impending gagal nafas, choking yang mungkin gagal dilakukan Heimlich, atau trauma inhalasi. Maka dibutuhkan suatu teknik atau tindakan basic advanced airway management, eh, yang mana ini juga merupakan kompetensi dari GP ya. Ini tertulis dalam KKI tahun 2024 tentang standar kompetensi dokter Indonesia, di mana intubasi kompetensi 4 ya. Untuk krikotiroidektomi, tracheostomi itu kompetensi 3, di mana dilakukan dengan pendampingan dari jauh, tidak langsung. Em, yang jadi catatan adalah pada kasus-kasus kapan dirujuk. Dirujuk apabila ditemukan adanya em, potensi terjadinya sulit jalan nafas, ya, adanya potensi difficult airway. Untuk evaluasinya ada 4 elemen, yaitu difficult to mask atau sulit dilakukan masker, sulit dilakukan intubasi, sulit dilakukan supraglottic device, atau dilakukan tracheostomy, atau sekarang istilahnya EVONA ya, emergency phronic access. Dan masing-masing punya pemeriksaannya sendiri-sendiri. Ini jembatan keledainya, ada Mons, ada Lemon untuk intubasi, ada Rods untuk supraglottic device, dan Short untuk tracheostomy. Tapi relatif banyak yang overlap, jadi saya coba rangkum. Yang pertama, pada saat kita eh, ada potensi untuk mau melakukan tindakan airway management yang advance atau intubasi misalnya, kita perlu tahu dulu apakah pasien mempunyai riwayat penyakit paru restriktif atau enggak. Contohnya seperti ada batuk kering lama, nafas pendek-pendek, terus adanya riwayat asma, dan mungkin melakukan pengobatan OAT selama 6 bulan. Dari pemeriksaan fisik juga didapatkan adanya barrel chest, clapping finger, cyanosis. Pada pasien kanker, apakah pasien melakukan terapi radioterapi, dan adanya riwayat operasi toroid
atau eksisi tumor karena berkaitan dengan adanya perubahan dari jalan nafas atau leher dan umumnya terjadi perlengketan. Dari hasil pemeriksaan fisik, kita juga perlu evaluasi apakah ada potensi terjadinya kesulitan untuk dilakukan masker, seperti adanya janggut, adanya deformitas atau trauma maksilofacial, trauma wajah, tumor di wajah atau intraoral, pipi yang kempot, dan gigi ompong umumnya sulit dilakukan masker karena bocor. Buka mulut yang terbatas akan mempersulit kita untuk melakukan intubasi dan insersi SAD, supraglottic airway device. NGT juga kadang-kadang menyulitkan kita pada saat masker. Adanya di leher adanya tumor, gerak leher yang terbatas, adanya obesitas, ini tentu akan mempersulit kita untuk melakukan, mungkin pada akhirnya dilakukan needle cricotirotomy. Sedangkan untuk evaluasi yang khusus, ini umumnya untuk menilai apakah akan adanya kesulitan intubasi atau enggak. Ada Malampati, Three to Roll, sama Cormack-Lehens pada saat direct laryngoscope. Untuk evaluasinya, Three to Rolls itu terdiri dari 3 jari untuk buka mulut, ini normalnya, 3 jari menyentuh hyoid, dan uteroid untuk mengevaluasi apakah adanya kesulitan pada saat melakukan intubasi. Malampati, eh, evaluasinya adalah meminta pasien untuk duduk, lalu buka mulutnya, menjulurkan lidahnya, terus bilang ah seperti itu. Di sini evaluasinya kita bisa melihat adanya uvula, palatumula, dan durum, dan arcus palatina. Apabila visualisasinya tampak semua, maka mudah dilakukan intubasi. Sedangkan kelas 3 dan 4, di mana arcus palatina sudah hilang, hanya tampak palatumora dan durum, maka ada potensi terjadinya sulit intubasi. Sedangkan Cormack-Lehens ini eh, akan bisa kita evaluasi pada saat kita melakukan direct laryngoscope. Mudah pada grade 1 dan 2, 3 dan 4 potensi sulit. Untuk masker, ya, itu ada beberapa teknik ya. Umumnya kita bisa menggunakan easy clamp, tangan yang satunya bagging. Tapi pada kasus sulit, misalnya pada pasien obes atau jenggotnya banyak ya, tebel, atau pasiennya kempot pipinya, kita bisa menggunakan teknik yang ini ya, two-handed face mask. Sedangkan untuk bagging, kita bisa minta tolong penolong lain untuk melakukan ventilasi. Beberapa tips untuk melakukan eh, masker adalah kita lakukan sniffing position ya. Ini tentunya pada kasus-kasus yang tanpa adanya cedera servikal. Diganjel bantal 10 cm lalu dibuat hiperekstensi. Targetnya adalah agar eh, sumbu dari orofaring dan laring ini menjadi lurus ya. Sehingga memudahkan visualisasi kita pada saat nantinya intubasi dan memudahkan jalan flow dari udara untuk masuk ke trachea. Tips lagi, kalau misalnya pasiennya obes atau hamil umumnya, kita bisa lakukan rem position di ganjal punggung dan lehernya, sehingga targetnya antara sternal nodes sama telinga berada pada satu garis yang sejajar. Untuk melakukan ventilasi umumnya kita di IGD pakai back valve mask atau Jackson Rist ya, di mana yang BVM ini ada self-inflating bag, jadi nggak dependent terhadap flow oksigen yang terus-menerus, sedangkan yang Jackson Rist sebaliknya. Supraglottic device menurut klasifikasi dari Cook terbagi menjadi generasi 1 dan 2. Ya, ini yang klasik yang umumnya kita sering temui. Kerugiannya adalah dia nggak ada lumen ke arah gastrik, jadi pada pasien-pasien dengan berpotensi aspirasi ya, misalnya puasanya nggak cukup, maka ada resiko aspirasi. Sedangkan untuk generasi 2 ada akses menuju lambung sehingga potensi aspirasinya bisa berkurang. Tekniknya seperti ini. Ya. Bagian yang lubang dimasukkan ke arah menghadap lidah, lalu insersinya dilakukan seperti ini. Ini membandingkan antara apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing antara LMA, masker maupun intubasi. Sedangkan untuk intubasi sendiri ada 2 alat yang penting. Pertama adalah ETT dan laryngoscope.
Untuk yang PTT yang reguler umumnya kita temui menggunakan seperti ini, ada Murphy's Eye-nya. Tujuannya adalah agar kalau misalnya salah satu akses RW-nya buntu, maka masih ada akses yang lain. Yang perlu dipersiapkan adalah utamanya adalah statics ya, dan pastikan juga cuff-nya nggak bocor karena itu sering kelupaan. Ya. Untuk melakukan penilaian ukurannya, umumnya untuk dewasa laki-laki antara 7,5 sampai 8, sedangkan untuk perempuan 7 sampai 7,5. Tapi pada persiapannya kita persiapkan satu nomor di atas dan satu nomor di bawah. Dengan untuk laryngoskop terbagi menjadi dua part, ada handle dan blade. Blade yang umum digunakan adalah Macintosh. Sedangkan pada kasus-kasus sulit kita bisa menggunakan video laryngoskop dan fiber optik. Ini adalah contoh video pada saat melakukan eh, intubasi. Ini menggunakan CIMAC yang blade-nya hyperangulated. Nah, ini adalah contohnya Cormac Lehans ya. Ini Cormac Lehans 1, di mana seluruh visualisasi eh, mulai dari plika vokalis, epiglottis, dan partial laboraritenoid tampak. Apabila ketiga modalitas awal gagal, maka kita sebut sebagai CICO atau can't intubate, can't oxygenate atau ventilate. Maka kita perlu melakukan tindakan yang lebih advance, yaitu untuk GP mungkin bisa dilakukan needle cricotirotomy ya, kalau nggak punya modalitas yang lain. Nah, dan bisa jadi pada saat melakukan intubasi ya, semua evaluasi yang tadi disebutkan sudah dilakukan ternyata aman semuanya, nggak ditemukan. Lala pada saat intubasi ternyata nggak bisa. Maka ini adalah itu disebut dengan unanticipated difficult intubasi. Maka tindakan yang dilakukan adalah kalau menurut eh, Difficult Airway Society itu kita declare dulu bahwa itu adalah sulit untuk intubasi. Next step-nya kita siapkan supraglottic device yang kita punya pada saat itu. Eh, Kalau di tempat saya umumnya pakai eye gel karena relatif lebih mudah karena tidak perlu mengembangkan cuff. Bisa dicoba 3 kali. Kalau misalnya gagal, kita lakukan face mask. Gagal, kita tracheostomy. Umumnya kalau misalnya awalnya dari evaluasi awal nggak ditemukan, harusnya ini nggak terjadi. Ya, mungkin sampai situ mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak saya lanjut lagi, tinggal sedikit. Ini sekarang terkait sedasi ya. Sedasi di sini berkaitan dengan tindakan yang sebelumnya ya. Jadi untuk sedasi emergensi ini bukan semua tindakan bisa dilakukan sedasi karena adanya keterbatasan kompetensi dari dokter umum ya. Dan itu pun sangat terbatas sekali. Di sedasi di sini adalah definisinya adalah pemberian obat untuk menginduksi depresi kesadaran ya. Sehingga tujuannya agar prosedur yang awalnya nggak bisa dilakukan jadi bisa dilakukan. Tentunya yang target untuk GP ini adalah menghasilkan sedasi yang ringan dan sedang di mana mereka masih bisa, pasien masih bisa mempertahankan jalan nafasnya. Untuk evaluasinya bisa menggunakan ini berdasarkan ASA ya, ASA kontinuum atau pakai RAS dan yang paling mudah dilakukan adalah menggunakan Ramsey. Cuman umumnya ini cenderung kurang objektif karena definisi tiap-tiap ini tergantung tiap-tiap pasien berbeda. Sedangkan yang lebih objektif, kita menggunakan RAS. Biasanya umumnya ini dilakukan di ICU ya. Tergantung kesepakatan dari SOP di masing-masing vaskes nantinya. Tetap untuk melakukan tindakan medis ya. Dalam hal ini sedasi, kita perlu evaluasi dulu. Kita lihat kondisi pasiennya. Untuk dalam settingan emergensi jelas ini nggak berlaku ya saya pikir karena hampir pasti pasien dengan gangguan nafas terus sampai butuh intubasi di mana ada sedasi di dalamnya bisa jadi pasti ASA 3 ke atas. Yang perlu dipersiapkan adalah suction SOPMI ya, jembatan keledainya, ada suction, oksigen, airway equipment, pemahaman mengenai obat-obatan, sedasi,
Ya cuma sedasi, tapi juga obat emergensi. Terus monitoring wajib ada ya, dan peralatan lain untuk menunjang apabila terjadi kegawatan berkaitan dengan tindakan yang kita lakukan. Yang paling utama yaitu pastikan puasanya cukup. Kalau misalnya ada potensi puasanya nggak cukup dan kita nggak yakin kita bisa menghandle RW-nya, maka sebaiknya nggak pakai sedasi. Sekarang untuk obat yang relatif aman dan cukup eh, safe ya untuk terkait dilakukan oleh GP ada benzodiazepin, midazolam dan diazepam ya. Keunggulan midazolam karena onset dan durasinya lebih cepat ya. Untuk onsetnya 2 sampai 3 menit sedangkan durasinya 60 menit. Untuk pemberiannya tertitrasi ya. Kita pakai dosis yang paling rendah dulu. Jadi misalnya kalau pasien dengan berat badan 50 mungkin kita bisa berikan 1 atau 2 miligram dulu. Em, di antara kedua golongan ini, antara benzodiazepin dengan ketamin, yang paling unggul adalah ketamin karena satu-satunya obat sedasi yang mungkin nggak menyebabkan adanya depresi nafas, yaitu ketamin. Namun kekurangannya adalah dia hipersekresi. Jadi perlu sedikit trik ya. Kita bisa menggunakan anti-sialagok, kita bisa pakai sulfasatropin untuk mengurangi efek hipersekresinya. Yang perlu dimonitoring ya tetap ya ABC, RW breathing, sirkulasi, pastikan aman, terus minimal kita punya saturasi ya. Jangan lupa kita evaluasi juga pergerakan dadanya, bagaimana tingkat kesadarannya menggunakan sedasi skor tadi. Nah, ini BP kita cek karena umumnya pasien akan tekanan darahnya langsung turun karena pada saat distress nafas sehingga perlu dilakukan intubasi itu banyak simpatetik discharge yang berpengaruh di situ. Begitu kita banting dengan menggunakan sedasi, maka akan kelihatan aslinya. Biasanya langsung jatuh dalam kondisi potensi. Eh, pada penggunaan sedasi ada potensi terjadinya depresi nafas ya. Berarti ini sudah termasuk sedasi dalam, maka kita stop tindakannya, lalu kita lakukan ventilasi. Eh, ini saya yakin nggak semua ada ya flumazenil, tapi minimal kita tahu cara melakukan tata laksana apabila terjadi kegawatan ya pada depresi nafas atau bahkan sampai apni. Untuk obstruksi kita harus siap triple airway manuver, kalau nggak bisa OPA atau NPA, dan kita juga siapkan suctioning. Hipotensi kita bisa loading cairan tergantung kondisi eh, pasien ya. Kita bisa gunakan juga ephedrine. Yang sulit ini kalau misalnya laryngospasme, terutama pada anak-anak, karena paling sering. eh jadi kalau misalnya terjadi laryngospasme, maka kita kasih tekanan tinggi ya. Kita kasih VTP, ventilasi tekanan positif. Lalu bisa juga kita lakukan Larsen manuver. Larsen manuver itu sama kayak jaw thrust, tapi kita eh, menggunakan sedikit kekuatan sehingga leher atau kepalanya menjadi terangkat. Kalau itu tidak respon juga, em, ini agak kontroversial, tapi kita bisa menggunakan muscle relaksan yang onsetnya cepat, bisa skolin ya, suksametonium itu suksinilkolin atau rocuronium. Cuman itu dengan pengawasan tentunya. Dan yang paling salah satunya yang efek dari ketamin adalah emergency ya, pasiennya gelisah dan semacamnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau agak memanjang. Iya, terima kasih banyak Dokter Anditya. Jadi poin yang sangat mahal bagi kita di perifer ini ya. Jangan terburu-buru melakukan tindakan advance jika teknik basic kita tuh belum optimal. Dan sedasi dalam hal ini yang banyak disorot tadi adalah ketamin.
di tangan kita, bisa jadi penolong. Dan yang penting adalah bagaimana kita memberikan sedasi, tapi dalam tahap pasien itu masih bisa mempertahankan potensi jalan napas. Namun apapun yang terjadi, kita sebagai dokter tidak boleh abai pada tanda depresi napas. Gitu. Kemudian kita bergeser pada materi kedua yang tidak kalah penting. Jadi seringkali pasien yang datang ke UGD terlihat baik-baik saja saat pertama masuk, kemudian tiba-tiba mengalami cardiac arrest beberapa jam kemudian. Pertanyaannya adalah apakah itu benar mendadak ataukah kita kelewatan? Jadi kita kelewatan lampu kuning yang sudah dinyalakan oleh tubuh pasien. Di fasilitas kesehatan dengan fasilitas terbatas, kemampuan mendeteksi pasien yang memburuk secara dini itu sangat penting. Kita ingin mencegah pasien kolaps sebelum ambulans atau sebelum sistem rujukan bisa kita tegakkan. Jadi materi yang kedua ini adalah Early Recognition and Initial Management of Critically Ill Patients dan akan dibawakan oleh Dr. Suparno Adisantika, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, subspesialis terapi intensif konsultan, magister manajemen rumah sakit, magister hukum, fellow of the International Society for Quality in Healthcare, certified intensive care ultrasound. Kepada Dr. Suparno Adisantika, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Retna Ilmawati dan teman-teman sekalian. Slide show-nya bisa ditampilkan, Sudi. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan ya untuk sharing. Sebenarnya kita nanti akan banyak diskusi terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan sebenarnya ya. Mempersiapkan, kemudian bisa mengenali, mempersiapkan ini tidak hanya kitanya yang perlu dipersiapkan, tapi juga mempersiapkan sarana-prasarana yang ada di sekitar kita. Ya, dalam konteks ini adalah kita membicarakan bagaimana mempersiapkan untuk menghadapi pasien-pasien dengan critically ill yang kita bisa temukan di beberapa tempat yang ada di tempat kita dengan resource yang kemungkinan juga terbatas, dan ini kita bisa manfaatkan di manapun kita bisa melakukan early recognition ini atau pengenalan dini ini, dan bagaimana kita melakukan manajemen awal terkait dengan critically ill. Sebenarnya next, apa sih yang perlu kita bahas di sini, bahwa selain kita perlu mengenali bahwa pasien ini memang dalam kondisi yang kritis, jadi kita perlu adanya sistem yang lebih mudah buat kita untuk melakukan satu pengenalan. Apa itu? Kita bisa gunakan checklist yang cukup memadai. Ini sebenarnya bisa mengalahkan kebutuhan terkait dengan alat-alat atau resource yang mungkin kita tidak ada di rumah sakit atau di vaskes yang ada di tempat kita. Misalnya kita butuh ETT, sedangkan di puskesmas mungkin pada saat kita akan melakukan rujukan itu nggak ada gitu. Jadi apa yang harus kita bisa lakukan terkait dengan bagaimana melakukan manajemen airway di awal, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andit. Terus kemudian bagaimana kita mengenali bahwa pasien ini memang membutuhkan intervensi kita. Intervensi untuk bisa melihat bahwa kita bisa melakukan securing airway, securing breathing, securing sirkulasi. Ya. Jadi terkait dengan manajemen awal, kita memberikan airway, breathing, sirkulasi, dan human mentation. Human mentation ini kita mempertahankan fungsi tubuh atau fungsi organ tubuh pasien agar dalam kondisi yang sebisa mungkin mendekati normal, mendekati optimal dari kondisi pasien saat itu. Tentunya kita harus berbasis bahwa kita punya yang namanya PNPK,
panduan nasional praktek klinis yang harus kita lakukan. Kenapa sih kok harus SAKOK seperti itu? Bahwa kita perlu untuk melihat beberapa waktu ini sering kita dikaitkan dengan permasalahan legal ya. Apa yang kita lakukan meskipun niatnya bagus niatnya untuk menolong pasien, tapi apabila itu dilakukan namun tidak ada dasar dari cara pengerjaannya, kemudian bagaimana melakukan evaluasi, bagaimana memberikan feedback dari apa yang sudah kita lakukan. Oh, ternyata setelah dikasih cairan, pasiennya tensinya tambah turun. Apa yang harus kita lakukan, pemberian apa yang harus kita berikan. Nah, itu sebisa mungkin kita memiliki guideline tersebut pada saat kita melakukan tindakan di tempat kita masing-masing. Jadi meskipun kita terbatas, kita dibatasi oleh banyak hal termasuk resource layanan, kita nggak punya USG, kita nggak punya ECO, kita nggak punya ECMO, ya. Tapi setidaknya dengan tata kelola yang baik kita bisa memberikan intervensi klinis, airway, breathing, sirkulasi, dan yang terakhir mempertahankan human mentation kita menjadi baik. Maka kita juga perlu memperkuat apa? Memperkuat kualitas SDM kita, kualitas kita sendiri. Bahwa kita ada banyak kursus yang kita bisa ikuti ya. Jadi termasuk basic critically ill patient, basic critical care course itu bisa kita ikuti, dan ini bisa menunjang bagaimana kita memberikan essential emergency critical care di tempat kita. Next. Nah, apa yang menyebabkan pengenalan dini itu penting? Bahwa 80% KTD di rumah sakit itu terjadi pada saat pasien dirawat maupun rujukan. Dan 58%-nya terkait dengan kondisi tindakan bedah dan maupun kondisi medikal yang ada pada pasien. Jadi bisa dari komplikasi tindakan pasien, bisa dari rujukan yang tidak optimal, bisa dari bagaimana kita menerima pasien pada saat di IGD. Nah, bagaimana dengan di kamar operasi? Dia terjadi dari 41% dari tindakan bedah. Jadi memang cukup banyak sebenarnya mortalitas perioperatif global ya. Cuman memang di Indonesia memang tidak datanya tidak di collecting. Next. Ini adalah kerangka regulasinya. Next. Yang penting adalah kita melakukan tata kelola klinis sesuai dengan PNPK. Next. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya terkait dengan penyelenggaraan terapi intensif, terutama pada pasien-pasien yang sakit kritis ya. Ada PMK 6 tahun 2026 yang terbaru, bahwa memang ruangan critical care ini harus dekat dengan IGD. Harus terhubung setidaknya dengan IGD. Dan ini penting untuk diketahui bahwa kita perlu untuk menyiapkan setidaknya ada 10% dari total kapasitas dari Vaskes untuk bisa menyiapkan terkait dengan ICU maupun ruang pelayanan kritis. Next. Apa aja sih yang harus dilakukan di ICU? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, terutama yang terkait dengan manajemen nyeri, sedasi, baik itu sedasi yang non-prosedural maupun yang prosedural yang kita lakukan dengan tujuan tertentu. Perawatan di ICU ini merupakan perawatan yang berisiko tinggi. Karena dia high risk, high volume, banyak, dan sangat menekan biaya operasional rumah sakit. Nah, ini kita harus memberikan dengan baik. Next. Mungkin ini yang dihadapi oleh kita ya. Jadi di beberapa vaskes di rumah sakit ini masih memiliki ICU yang level 1. Sedangkan kapasitas rumah sakit sendiri sudah rumah sakit tipe B seringkali. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian kita harus bisa lakukan tindakan atau manajemen sesuai dengan level ICU yang kita lakukan. Jadi jangan sampai apabila kita memang memiliki ICU level 1, kemudian kita melakukan monitoring invasif sampai dengan prone position pada pasien. Nah, ini
bukan nantinya akan menolong pasien, tapi bisa memberikan efek yang buruk pada pasien. Jadi kita bisa mengenali kemampuan kita sampai di mana ICU kita, untuk kemudian kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa stabilisasi pasien untuk kita rujuk ke tempat yang lebih memungkinkan. Nah, next. Ini adalah kriteria masuk maupun keluar dari ICU ya. Untuk prioritas 1, ada prioritas, ada kriteria klinis, ada prioritas. Jadi untuk kriteria klinis ini memang harus berdasarkan dari objektif yang kita terima pada pasien, apa kondisinya, bisa berupa kriteria-kriteria vital sign, kemudian digabungkan dengan prioritas, di mana pada pasien dengan kritis, dengan gangguan hemodinamik, contoh pada pasien dengan shock, ARDS, atau post cardiac arrest syndrome, kita bisa masukkan ke ICU. Sedangkan untuk pasien-pasien yang membutuhkan monitoring saja stabil, namun perlu observasi ketat, apabila kemudian masuk ke ICU, yang harus kita dahulukan adalah pasiennya P1 dulu. Next. Ya. Terkait dengan sistematika resusitasi yang kita lakukan pada pasien kritis. Setelah kita melakukan recognition pada pasien, ya pengenalan, ini pasien masuk klasifikasi prioritas berapa sih? Prioritas 2 misalnya, seperti itu. Post operatif, ada gangguan di sirkulasi, pasiennya shock, dulu operasi, atau pasiennya shock selama kita lakukan perawatan di IGD. Setelah kita berikan resusitasi, sirkulasi, ternyata pasien tersebut masih jelek nih, gimana yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan selain pendekatan dari ABCDE ya, RW, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure, di mana RW tadi sudah dibahas dan breathing juga sudah dibahas, kita bisa mengendalikan dari sisi sirkulasi. Next. Ya. Deteksi dini dan alur transisi ya, sebelum kita memasukkan ke ICU. Jadi kita perlu memberikan resusitasi dalam waktu yang cepat, tepat, dan sebisa mungkin untuk memberikan resusitasi lebih awal. Prinsipnya adalah kita lakukan stabilisasi segera, selain kita memberikan satu penilaian bahwa pasien ini memang masuk dalam derajat keparahan yang tinggi atau tidak. Itu bisa kita nilai dengan apa? C-score. Kemudian kita bisa menilai bahwa pasien ini prognosanya bagaimana untuk masuk ke ICU. Dengan SOFA score yang tinggi, kemungkinan prognosanya akan rendah. Dan prediksi ini penting untuk kita lakukan. Next. Setelah kita lakukan penilaian tadi, maka kita bisa berikan di awal di IGD dengan pemberian kristaloid ya, 30 cc per kilo untuk 3 jam pertama. Ya. Tentunya kita harus melihat bagaimana komorbiditas pasien, ada heart failure atau tidak, ada pasien dengan obesitas atau tidak, dan terutama kita bisa lihat kalau di tempat yang memang kondisional bisa kita lakukan pemeriksaan laktat, itu lebih baik menjaga supaya laktat tidak lebih dari 4. Dan kita batasi bahwa memang kurang dari 2,1 milimol per liter. Tapi kalau kita nggak ada, ya berarti kita lakukan dengan target awal tadi, kita berikan kristaloid ukur sebanyak 30 cc per kilo dalam 3 jam pertama. Nah, ada konsep dari Rose ya, dari Manu Malbrin di sini, bahwa resusitasi ini tidak boleh diberikan secara membabi buta. Benar kita melakukan resusitasi untuk menyelamatkan nyawa, tapi kita harus memperhatikan bahwa ada fase di mana tubuh juga perlu untuk mempertahankan perfusi jaringan bila kemudian pemberian cairan yang kita berikan terlalu banyak. Itu tidak akan bisa mempertahankan perfusi jaringan. Nah,
tubuh perlu stadium yang namanya evakuasi untuk membuang cairan yang berlebih untuk mencegah edema. Jadi fase yang kedua dan fase yang ketiga ini memang kita lakukan di ICU, sedangkan fase yang ke-1 atau resusitasi kita lakukan di IGD maupun di tempat yang prarujukan. Dalam hal ini bisa jadi di puskesmas. Dengan apa? Dengan melakukan pengisian volume. Next. Ya, ada guideline yang terbaru terkait dengan hemodinamik ya. Dalam hal ini adalah SSC tahun 2026. Yang kita bisa lakukan di tempat kita jelas bukan laktat serial. Tapi bagaimana melihat perfusi jaringan hangat, kering, merah, ataupun basah, dingin, pucat, ini adalah hal terbaik untuk bisa menilai bahwa pasien ini dalam kondisi yang savable dan dia resuscitable. Karena ada beberapa pasien yang memang kita bisa nilai bahwa setelah pasien ini dilakukan resusitasi, kemungkinan pasien ini akan terjadi penurunan kondisi atau deteriorated yang gradual, dan ini cukup membuat kita nantinya akan kesulitan dalam melakukan resusitasi selanjutnya. CRT atau capillary refill time kita bisa lihat ya, pemeriksaan ini non-invasif, lebih mudah, cepat, namun cukup responsif buat pasien. Ya, kita bisa tekan ujung kukunya, kemudian kita lihat kalau kurang dari 2 detik, maka dia cenderung baik untuk atau responsif untuk dilakukan resusitasi. Dan parameter yang kita bisa gunakan saat ini adalah kita bisa mulai tinggalkan untuk parameter statis ya, terkait dengan penggunaan CPC yang mungkin juga agak sulit untuk digunakan di daerah, namun resusitasi kita bisa awali dengan menggunakan PLR atau passive leg raising, atau kalau di kita seringnya adalah posisi shock, mengangkat kaki di atas lebih dari 30 derajat, ini bisa mengalirkan darah sekitar 200 sampai 250 sampai dengan 300 cc per kakinya, lebih cepat daripada kita melakukan transfusi ya. Transfusi 500 cc dalam waktu 1 jam atau setengah jam, ini tidak pakai 1 jam, kita gunakan PLR, kita angkat kakinya dua-duanya, sambil kita cek responnya. Apabila emang kemudian MAP-nya naik, nah kita bisa evaluasi bahwa ini adalah resuscitable. Kita bisa lanjutkan dengan penggunaan cairan berikutnya. Next. Apa yang kita punya di tempat yang terbatas? Mungkin vasopressin kita nggak akan punya, tapi norepinephrine atau epinephrine kita bisa gunakan. Di lini pertama, memang kita gunakan norepinephrine sebagai lini pertama untuk memberikan target mempertahankan MAP di atas 65. Dan pastikan bahwa akses perifer kita aman. Kadang-kadang kita masih sering melihat bahwa pasien dilakukan resusitasi tapi akses venanya masih yang 22G. Ya, kita bisa ganti yang lebih besar. Yang paling besar yang bisa diberikan kepada pasien. Bisa 18G, bisa 16G. Nah, tambahkan epinephrine kalau memang shocknya ini refraktor. Kita bisa menggunakan ini untuk mengembalikan MAP dengan cepat, namun memang tidak bisa digunakan secara jangka panjang ya, karena akan membawa pada kondisi pasien lama dalam kondisi hipoperfusi, dan ini merugikan pada pasien. Next. Nah, terkait dengan resusitasi cairan yang terukur ya, pemberian kristaloid menggunakan parameter yang dinamis tadi, kemudian memberikan evaluasi terkait dengan perfusi pasien, dicek hangat, kering, merahnya dari perfusinya, kemudian kita cek juga untuk capillary refill time-nya. Setelah kita melakukan
PLR atau passive leg raising dengan shock posisi, kita gunakan untuk melihat bahwa pasien ini respon tidak dengan cairan yang kita berikan. Vasopresor bisa diinisiasi, kemudian kita berikan pemantauan yang bertahap, pemantauan yang ketat, karena prinsip dasar dari critical care ini sebenarnya adalah monitoring, dengan menggunakan pemantauan yang kita bisa lakukan. Tidak harus secara invasif, kita bisa gunakan yang non-invasif. Dan ini dilakukan continue. Next. Ya. Kalau kita melihat, kita memiliki kasus ya, misalnya kita punya kasus pasien dengan sepsis berat, peritonitis, TB misalnya seperti itu, atau yang datang dengan total bowel obstruction, nah, kita bisa gunakan 1 hour bundles selama kita melakukan stabilisasi pada pasien sebelum kita rujuk pasien atau kita lakukan tindakan perioperatif maupun paliatif ya. Jadi selain kita ambil kultur darahnya, untuk kita lakukan pemberian antibiotik yang terukur dan terstruktur. Jangan lupa bahwa antibiotik ini masalah yang cukup berat untuk kita, karena dalam program nasional sendiri Kemenkes memberikan perhatian yang lebih bahwa kita memberikan antibiotik tidak dengan ukuran yang jelas. Jadi kultur sangat penting untuk diproses di sini, mulai kita lakukan mapping untuk peta kuman yang ada di tempat kita, supaya kita bisa memberikan antibiotik sesuai dengan apa yang ada di tempat kita, kuman yang ada di tempat kita. Jangan sampai kemudian kuman tersebut menjadi resisten dan menjadi membahayakan kita. Next. Karena sepsis ini memang membutuhkan pelayanan yang multidisiplin, sedangkan dokter-dokter semua sebagai dokter umum di tempat yang terbatas memang setidaknya bisa melakukan monitoring secara ketat dan memahami bahwa ini pasien kritis yang membutuhkan tata kelola khusus. Apa saja parameter yang kita bisa evaluasi? Yang pertama adalah oksigenasi, ya, dengan menggunakan pulse oximetry, dan kita bisa evaluasi secara kontinu karena langsung terpasang pada pasien. Sedangkan penggunaan kapnograf atau anti-CO2 biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan kondisi sudah terventilasi mekanis. Kemudian yang kita bisa gunakan untuk non-invasif lainnya adalah kita bisa evaluasi dari ECG-nya, ada gangguan iratma atau tidak, ada takikardia atau tidak, ada malignan PVC atau tidak. Kemudian kita evaluasi dari blood pressure-nya, apakah ada gangguan atau tidak, ada penurunan, atau instabilitas hemodinamik, kadang tiba-tiba naik, kadang tiba-tiba turun. Suhu juga demikian. Kesadaran kita bisa nilai dari GCS maupun dari BIS, cuman kalau BIS ini memang membutuhkan alat khusus. Yang kita bisa evaluasi berikutnya adalah gula darah. Kenapa? Karena 80% kondisi perburukan pasien seringkali dihubungkan dengan asidosis dan kadar gula yang turun. Next. Kita perlu tahu tadi sudah dilakukan manajemen jalan nafas kritis yang sudah dibahas oleh Dr. Anditya, dan di ICU yang bisa kita lakukan sebagai dokter umum adalah memberikan supraglotic airway device apabila memang didapatkan pasien dengan jalan nafas kritis, yang itu termasuk salah satu kompetensi level 4 ya, untuk kita memasang airway device sebagai pilihan untuk non-intubated sampai kemudian kita bisa lakukan intubasi setelah dokter anestesinya datang. Standarnya tetap
menggunakan endotracheal tube. Apabila nanti kemudian ditemukan ada kondisi yang khusus perlu kontrol saluran nafas lebih, maka definitifnya kita bisa gunakan tracheostomi untuk ventilasi mekanis jangka panjang. Next. Nah, ini adalah beberapa parameter pengaturan awal ya untuk ventilator. Kenapa kok perlu, Dok? Untuk dokter umum memahami ini sebenarnya tidak untuk memahami, namun untuk memberikan setting awal pada saat kita tahu bahwa ada pasien, kemudian dengan setting yang kita lakukan ini terjadi mekanisme defense dari pasien, termasuk untuk perlawanan kita sering sebut dengan fighting ya, respiratory. Jadi ada kelebihan usaha nafas pasien yang kemudian pasien ini melawan dengan apa yang kita berikan. Ya, kita bisa berikan setting ventilator di awal sambil kita berikan sedasi. Jadi indikasi untuk penggunaan mechanical ventilation sendiri jelas bahwa pasien gagal nafas, bisa apnea of ventilation, bisa nafasnya yang tidak adekuat, bisa terjadi hipoksemia, maupun penurunan neurologis ya. Kenapa kok GCS kurang dari sama dengan 8? Karena pasien secara alami tidak mampu untuk mempertahankan jalan nafas, lidahnya bisa jatuh ke belakang, dan ini akan memberikan satu obstruksi airway. Bagaimana dengan pasien shock? Karena intinya pada pasien shock adalah supply dan demand dari oksigen ini menjadi tidak seimbang, sehingga ya akan menyebabkan kegagalan sirkulasi di sana yang juga meningkatkan kebutuhan oksigenasi. Next. Sedasi prosedural kita bisa lakukan, yang sering kita berikan di ICU adalah propofol. Kalau tadi di IGD kita bisa gunakan midazolam ya. Kalau propofol digunakan di IGD, kemungkinan besar panjenengan semua harus mampu untuk mempertahankan jalan nafas dalam waktu tertentu, karena propofol bisa menyebabkan hipnosis yang berlebihan sehingga menumpulkan refleks dari airway-nya, dan ini cukup menyulitkan buat kita untuk mengontrol airway. Sedangkan di ICU ada banyak tempat, ada banyak fasilitas untuk memberikan proteksi ventilasi. Fentanyl maupun ketamin kita sering gunakan. Kalau di tempat yang lebih terbatas kita bisa gunakan morfin sesuai dengan klinis. Next. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa pahami bahwa mengelola SDM di ICU ini tidak hanya terkait dengan dokternya saja, tidak hanya terkait dengan intensivisnya saja, tapi bagaimana mengelola teman-teman perawat di ICU, gizi yang ada di ICU, maupun teman-teman apoteker yang ada di ICU untuk bisa bekerja sebagai tim. Nah, di mana kehadiran dokter umum di ICU? Kehadiran dokter umum ada di semua lini di ICU, karena dokter umum intensif itu sebenarnya adalah marwah dari adanya perawatan dari ICU, baik itu ICU level 1, level 2, maupun level 3. Jadi tetap diperlukan ada dokter umum ICU untuk mengenali kondisi kegawatan awal, sehingga bisa dilakukan satu tata kelola advance berikutnya oleh konsultan atau konsulen. Next. Nah, terkait dengan kendali mutu di intensif, sebenarnya yang penting adalah clinical pathway, atau kita punya satu checklist ya. Yang checklist itu kita memang gunakan sehari-hari untuk mempermudah. Kita punya jembatan keledai yang namanya FASHAT, di mana F-nya adalah feeding, A-nya adalah analgetik, S-nya adalah sedasi, T-nya adalah trombofilaksis, kemudian H-nya adalah have of bed, ya, elevasi dari tempat tidur untuk mencegah pneumonia, kemudian U-nya adalah ulcer profilaksis untuk mencegah terjadinya ulcer di jalan kita, terus kemudian
G-nya adalah glucose control yang tadi saya sampaikan bahwa sering sekali 80% pasien itu mengalami hipoglikemi apabila kita tidak lakukan pemberian cairan dan memastikan bahwa feeding kita masuk ke pasien. Kenapa? Karena seringkali kita terbiasa untuk melakukan resusitasi, kemudian kita berikan kristaloid saja, sedangkan kita tahu bahwa pasien untuk melakukan kegiatan apapun itu butuh energi, butuh ATP. Jadi dengan setidaknya kita berikan glukos di awal untuk menjamin bahwa fasenya atau 40% kebutuhan awal dari nutrisinya bisa terpenuhi supaya dia tidak menjadi hipoglikemi. Nah, ada beberapa indikator klinis yang memang wajib ada di ICU ya, terutama untuk melihat pasien dengan critical care yang kita bisa evaluasi dari hal-hal di bawah ini. Next. Nah, ada pendekatan yang dilakukan yaitu essential emergency critical care. Jadi beberapa center itu menemukan bahwa standar pelayanan itu tidak sama. Kemudian standar pelayanan tidak sama tadi akhirnya membawa banyak hal yang memburuk di dunia. Dan WHO mendefinisikan bahwa ada perawatan standar pelayanan, perawatan kesehatan dasar untuk critical care, pasien kritis, ada 40 tindakan penyelamatan jiwa, dan ini masuk di dalam checklistnya. Moga-moga kita bisa ikut mensukseskan di sini dari Perdakin, dan nantinya checklist ini bisa kita bagikan secara cuma-cuma kepada teman-teman sejawat dokter untuk kemudian kita bisa meningkatkan standar pelayanan pasien kritis. Intinya sebenarnya ada di 4 hal. Yang pertama adalah oksigenasi, terapi oksigen, kebutuhan terkait dengan pulse oximetri, dasar ya ini ya, aerobi manajemen dasar, kemudian resusitasi cairan, akses IV, terus kemudian memberikan kristaloid sebagai data pendukung awal, untuk resusitasi, monitoring output urin yang bisa kita kerjakan, obat-obatan esensial yang harus ada, termasuk antibiotik esensial, vasopresor, analgetik, sampai dengan artimugolsan, dan kemudian monitoring dasar yang seharusnya ada di saat kita mengelola pasien kritis, minimal ada ECG, non-invasive blood pressure, suhu di semua layanan kesehatan. Next. Karena prinsipnya adalah perawatan esensial, perawatan yang paling dibutuhkan untuk menstabilkan organ vital, dan ini adalah untuk pasien-pasien kritis. Manajemen multimodal analgesia sesuai dengan step ladder WHO, tadi sudah ada beberapa hal yang dijelaskan Dr. Andit. Next. Adjuvan kita bisa gunakan dengan regional anestesi, dan sebenarnya melakukan tata kelola pasien kritis ini bagaimana kita bisa merespon cepat. Dengan deteksi yang dini, kita bisa mengaktifasi yang namanya emergency critical care atau emergency critical team. Ya, kita punya tim medis reaksi cepat yang kita bisa gunakan untuk membantu menyelamatkan pasien-pasien kita dengan stabilisasi. Untuk kemudian setelah pasien stabil di IGD, dimanapun kita bisa lakukan transfer ke ICU dengan aman, dengan memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah respirasi, yang kedua adalah kardiovaskular, yang ketiga adalah fungsi neurologis, dan yang keempat adalah tanda-tanda metabolik yang bisa terjadi pada pasien, hipotermi, hipoglikemi, asidosis, sampai dengan gangguan elektrolit. Ingat ada tiga tanda-tanda kematian ya yang kita bisa lihat, kita bisa cegah. Yang pertama adalah sirosis, yang kedua adalah koagulopati, dan yang ketiga adalah hipotermi. Next. Nah, penting untuk kita tahu bahwa di antara perawatan itu yang lebih menentukan adalah protokolnya. Protokol yang kita lakukan, checklist yang kita lakukan, diharapkan bisa membantu untuk
tata kelola pasien kritis di ICU. Saya ada panduan esensialnya yang terkait dengan infografisnya, nanti saya sampaikan ke Mas Odi ya. Ada di tempat sebelah. Next. Take home message-nya, kenali lebih awal standarisasi prosesnya yang ada di tempat kita, patuhi regulasinya, kolaborasikan dengan tim, dan selalu berikan audit agar kita bisa menerapkan mutu secara berkelanjutan. Jadi bukan kita kemudian blaming ya terkait dengan apa yang terjadi di intensif atau terkait dengan apa yang terjadi di IGD, tapi dengan ada kasus kita bisa memberikan hal yang lebih di sana. Next. Ya, ini boleh pantun ya dok ya? Ya, jejalan sore di jembatan Suramadu, hubungkan selat yang indah dan menawan. Cakep. Makasih Idi dan Perdatin, seru berpadu. Intensivis pamit ya, lanjut operan pasien nanti. Aduh, terima kasih banyak Iya, dokter. monggo silakan untuk diskusi. Iya, terima kasih banyak dokter. Jadi, tapi masih di sini kan dok ya, saya khawatir operan pasien sungguhan ini. Enggak dok, di sini kok Mas Ian. Iya, jadi teman-teman sekalian kuncinya ada pada kepekaan klinis ya, untuk melihat tanda vital yang sederhana. Memang di ICU itu kita terpaksa familiar pada banyak skor, pada banyak checklist, dan hendaknya itu tidak dianggap sebagai suatu beban ya, lebih ke arah mempermudah hidup kita. Jadi untuk menertibkan cara kerja kita supaya tidak ada yang terlewat gitu ya. Oke, mungkin dari teman sejawat sekalian mungkin kita buka sesi diskusi ya. Saya yakin sebenarnya ini banyak kayaknya ada curhatan-curhatan klinis, atau mungkin silakan ada kasus nyata di puskesmas atau di rumah sakit perifer tempat Anda bekerja yang ingin dikonsultasikan langsung kepada para pembicara. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Jadi sembari menunggu sejawat yang lain, dokter, saya akan mengajukan pertanyaan pemanasan ini. Silakan. Jadi untuk dokter Anditya, okay. Dok, di puskesmas itu kan saya ini di Pamekasan ya, orang Madura. Jadi di puskesmas itu seringkali ambulans rujukan itu tidak punya ventilator portable, kemudian jalanan rusak, terus jarak ke rumah sakit rujukan bisa 1-2 jam. Gitu. Apakah ada tips praktis untuk menjaga airway pasien yang koma? Misalnya pasien datang ke puskesmas dengan tidak sadar, terus ya udah kita memang harus rujuk gitu. Mungkin ada tips menjaga airway pasien yang koma atau GCS 111 selama perjalanan dok, dengan kondisi jalanan rusak dan segala macamnya itu tadi. Iya, terima kasih pertanyaannya ya, Dokter Ratna. Ini tentu merupakan tantangan tersendiri ya, utamanya bagi em, GP yang bekerja di perifer ya. Jelas yang pertama itu apa yang kita punya dulu. Ya. Jadi kalau misalnya yang kita punya OPA, NPA, ya itu digunakan. Tentunya pada kasus-kasus dengan obstruksi jalan nafas, kita juga berikan terapi oksigen karena minimal itu bisa menurunkan demand oksigen ya, kebutuhan oksigen. Em, untuk kasus trauma, ya kita pastikan juga eh, adanya cedera servikal atau enggak. Sekali lagi kita bisa gunakan alat yang kita punya. Kalau misalnya nggak punya collar brace ya kita bisa pakai apapun, misalnya botol infus dibungkus terus taruh samping kanan kiri untuk memfiksasi lehernya.
agar tetap inline immobilization. Terus ya kalau misalnya terus kita bisa berikan sungkup terbesar yang kita punya ya, maksudnya fraksi oksigen yang bisa diberikan yang paling besar yang kita punya. Kemudian ya kita pastikan rujukan ke tempat apa namanya vaskes lanjutannya itu tersedia tempatnya atau enggak, karena seringkali karena ada miskomunikasi, gangguan komunikasi sehingga sudah sampai vaskes lanjutan ternyata tempatnya penuh gitu. Sehingga harus dirujuk lagi ke tempat lain. Itu bisa menjadi eh, bencana ya utamanya buat pasien, utamanya dalam kasus yang RW-nya sendiri masih belum stabil seperti itu. Em, Bisa juga untuk pendampingan ya, pendampingan dari tenaga medis yang kompeten pada saat itu. Kalau misalnya dokternya satu ya otomatis perawat senior yang mungkin sudah sering terlatih menghadapi kasus seperti ini, sehingga manajemen jalan nafasnya selama transport bisa relatif terjaga. Lantas kalau memang di IGD ada apa di puskesmasnya ada alat bantu nafas yang lain, misalnya Jackson Reese, kita bisa juga bagging ya atau assist nafasnya karena itu cukup untuk menurunkan kebutuhan oksigen dari pasien tersebut. Mungkin seperti itu sih, Dok. Oke, terima kasih banyak dokter. Jadi, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan ini? Q&A. Oke. Tambahan Ada dok. nih, kayak. Oh Oh, iya, ada. monggo Iya, dokter. sharing aja sih, sharing aja. Jadi berapa kali kita mendapatkan kasus rujukan itu, eh, mereka memang sudah menjaga cara nafasnya, si spine mobilisasinya bagus, terus kemudian mempertahankan supaya goncangan tidak merubah komorbiditas pasien, kasih oksigen dan lain sebagainya. Cuman begitu sampai di tempat itu seringkali kita temukan aspirasi. Nah, jadi memang kita terkondisi untuk memasang alat-alat itu lengkap, tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita sering lupakan adalah kalau nggak disuction, maka akan terjadi penumpukan sekret satu itu. Yang kedua, kalau memang kita nggak ada itu ya, nggak ada suction portable yang ada di mana di ambulans, kita bisa gunakan float roll ya, dengan kita memiringkan pasien, mengalirkan ke sisi yang memang kemudian itu bisa aman untuk pasien. Karena memang resiko terjadi aspirasi selama rujukan itu cukup besar, terutama untuk pasien-pasien trauma. Dan yang GCS-nya tadi, yang turun-turun sampai di bawah 8 tadi. Mungkin itu tambahannya dari kami. Oke, terima kasih banyak dokter. Hmm. Ini ada pertanyaan, alhamdulillah. Saya senang kalau ada pertanyaan ini. Jadi pertanyaan dari Dokter Putri dari Surabaya. Izin bertanya kepada Dokter Anditya. Jadi nomor 1, apakah dapat dijelaskan mengapa dalam kasus obstruksi jalan napas salah satu manajemen terapinya yaitu melibatkan terapi oksigen? Nomor 2, nah ini izin dokter, beberapa waktu lalu sempat beredar berita mengenai masalah pidana terkait prosedur anestesi yang dilakukan oleh seorang oknum yang bukan merupakan seorang spesialis anestesi. Bagaimana tanggapan dokter mengenai hal tersebut? Terima kasih. Nah, Ya, ini pertanyaannya langsung mencekam. membuat Oke, jadi deg-degan pertanyaan. terkait obstruksi jalan nafas ya, kenapa kok salah satu manajemen terapinya tidak cuman spesifik untuk eh, membebaskan jalan nafas saja, tapi juga memberikan terapi oksigen karena eh, misalnya kita ada obstruksi ya, obstruksi jalan nafas, otomatis lumen RW-nya itu kan menyempit. Kalau misalnya lumen RW menyempit, otomatis RW resistensinya meningkat. Dengan kondisi seperti itu, akibatnya menyebabkan eh, effort kita untuk bernafas semakin besar ya.
Sehingga kondisi ini menyebabkan work of breathing meningkat. Peningkatan work of breathing atau usaha untuk bernafas ini jelas akan meningkatkan demand dari atau kebutuhan dari oksigen. Sehingga dengan memberikan FiO2 yang tinggi, misalnya yang paling tinggi yang kita punya saat itu misalnya pada saat itu kita punya nasal ya berikan nasal, ada masker ya berikan masker, atau bahkan Jackson Reese misalnya kita berikan yang kita punya, yang tertinggi yang kita punya, minimal itu bisa menurunkan kebutuhan dari oksigennya. Kita bisa mencukupi demand oksigen yang tinggi tersebut, sehingga pasien nggak jatuh dalam kondisi yang fatigue pada akhirnya karena adanya metabolisme anaerob, di mana kita tahu metabolisme anaerob meningkatkan eh, meningkatkan terjadinya penumpukan laktat. Ya. Itu gitu sih. Terus contoh lainnya juga kalau misalnya kita mau melakukan intubasi ya. Kenapa sih kok harus dilakukan preoksigenasi dulu? Kita kasih oksigenasi 100%, biarkan pasiennya bernafas dulu sebelum kita melakukan intubasi. Karena eh, kita tahu kalau tiap paru-paru punya yang namanya functional residual capacity atau cadangan oksigen tubuh. Di mana dalam keadaan normal itu FiO2 pada cadangan nafas kita itu 21%, ya kan karena kita menghirup apa udara. Room air itu kan FiO2-nya 21%. Tapi dengan kita memberikan FiO2 yang tinggi, 100% misalnya, kita bisa menggantikan nitrogen ya, yang paling banyak di udara bebas kan nitrogen ya. Jadi kita bisa melakukan denitrogenisasi pada saat itu yang pada akhirnya eh, membuat eh, apneic time atau apneic period, yaitu fase di mana kita nggak memberikan ventilasi pada saat kita melakukan intubasi, itu lebih memanjang gitu. Jadi cadangan oksigen kita jadi lebih banyak kalau kita memberikan FiO2 yang tinggi. Mungkin seperti itu ya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini masih mikir dia. Lebih jago. Ya gelarnya MH. Oke, saya coba ya. Eh, Kalau terkait kasus tersebut ya, itu memang lumayan kompleks dan saya nggak bisa komen terkait kasus itu. Kalau nggak salah kasusnya yang ini ya, yang anak kecil umur 3 tahun terus di CT scan itu mungkin ya. Di CT scan terus habis itu ternyata sempat katanya dimasukkan di berita dimasukkan apa obat sampai 3 kali terus tahu-tahu masuk ICU terus nggak sadar. Kalau nggak salah yang itu ya. Dokter siapa? Putri mungkin. Ya, kalau anggap aja gitu ya. Em, Jujur aja saya nggak terlalu paham ya situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi saya nggak berani mengambil komentar, memberikan komentar karena bisa panjang nanti urusannya. Soalnya ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama dari sisi petugas. Petugas tersebut apakah ada izinnya atau enggak? Karena itu berkaitan dengan legalitas terkait melakukan prosedural anestesi tersebut. Em, apakah punya pemenang untuk melakukan tindakan tersebut? Kalau misalnya punya, kira-kira buktinya apa? Misalnya, apakah dari SOP sudah tertuangkah? Terus, apakah sudah mengikuti pelatihan terkait mungkin pemberian sedasi dan bagaimana cara monitoringnya? Jelas tidak cuma beberapa menit ini ya, karena saya sudah memberikan sedasi terus menganggap bahwa dirinya kompeten, enggak seperti itu. Terus juga, hmm, bagaimana dengan standar kompetensi dari em, konsil dari petugas tersebut, misalnya dari untuk GP, konsil kedokteran misalnya. Apakah ada standar kompetensi yang mengatur pada hal itu? Terus bagaimana dengan PNPK? Tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Suparnadi ya. Dan andaikan sudah ada kompetensinya, sampai sejauh mana kompetensinya untuk melakukan sedasi ya di luar kamar operasi tersebut. Terus itu dari sisi petugasnya. Bagaimana dengan dari sisi eh, sarana prasarananya? Apakah persiapannya cukup? Apakah alat, obat untuk melakukan tindakan tersebut tersedia? Terus bagaimana kalau misalnya terjadi komplikasi? Apakah sudah siap untuk melakukan manajemennya? Terus untuk monitoringnya bagaimana? Jadi banyak faktor yang bisa di ini ya, di apa? Disorot ya dari situ. Karena saya nggak tahu kondisinya pada saat itu gimana, jadi saya nggak bisa komentar. Tapi paling nggak ini bisa menjadi catatan buat kita bahwa
untuk melakukan tindakan tersebut, maka diperlukan persiapan dan em, legalitas ya, dan kompetensi yang sesuai. Gitu. Mungkin itu sih, atau mungkin ada tambahan. Iya, Dokter, mungkin nimbrung ada dok ya. tambahan. Halo, ya, 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 mungkin sekedar nimbrung terkait dengan kasus yang kedua ya ini ya. Ini menarik ini karena memang beberapa kali terkait dengan legalitas tindakan. Kenapa kok saya tekankan di checklist, dan checklist itu adalah bagian dari SPO, dan SPO itu adalah bagian dari pelaksanaan regulasi yang legal. Jadi memang pentingnya untuk fasilitas kesehatan yang dimaksudkan Dokter Putri ya, mungkin apakah itu puskesmas ataukah itu rumah sakit, memiliki regulasi yang legal terkait dengan tindakan medis tersebut. Jadi kalau memang tindakan medis tersebut bisa dilakukan oleh selain dokter anestesi, maka harus tertuang. Dan yang bertanggung jawab untuk menuangkan itu adalah yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan SPK, surat penugasan klinis. Kalau tidak ada SPK, maka tindakan yang dilakukan apapun itu tidak sah menurut hukum. Jadi saya berbicara secara umum bahwa semua tindakan terkait dengan legalitas harus ada pertama surat penugasan klinis dari pimpinan fasilitas kesehatan dan ada rincian kewenangan klinis yang sudah disertai level kompetensinya oleh gabungan dari medis yang ada di situ. Kalau memang itu staf medis di rumah sakit, maka bisa jadi adalah komite medis yang kemudian disahkan oleh direktur. Kalau yang fasilitas kesehatan yang lain bisa dilakukan dengan pemberian RKK yang terbatas. Nah, terkait dengan tindakan yang dilakukan untuk emergency condition itu memang tidak salah. Selama ada aturan yang diterapkan tadi. Kalau nggak ada aturannya, kalau nggak ada clinical pathway-nya, kalau nggak ada checklist-nya, siapapun yang melakukan ya tetap akan salah di mata hukum. Jadi kita melihatnya dari sisi hukum seperti itu. Tapi kalau melihatnya dari sisi sah atau tidak dilakukan tindakan, maka memang harus melihat bahwa yang bersangkutan kompeten atau tidak. Dan kompeten ini betul yang dikatakan Dr. Andit, tidak hanya kompeten orangnya, tapi sarprasnya kompeten enggak untuk merencanakan tindakan tadi. Untuk kemudian kalau ada tindakan tersebut, kita bisa menangani kondisi kegawatannya yang bakal terjadi dengan pemberian sedasi misalnya. Sedasinya kita berikan, pasiennya hipovolemi, kemudian tensinya turun. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita tidak punya sarana yang memadai di sana, obat yang memadai di sana, maka pasiennya akan terjun dengan bebas gitu ya. Monitoring tidak lengkap di tempat diagnostik misalnya seperti itu. Ada di manapun yang kita ada diagnostik. Misalnya CT scan, misalnya endoskopi atau hal-hal itu. Nah, kalau kita nggak punya monitoring yang memadai, maka apabila terjadi tindakan, yang ditanyakan pertama selain SOP adalah apakah ada sarpras yang memadai di sana. Kalau tidak ada sarpras yang memadai, maka itu adalah tanggung jawab rumah sakit atau tanggung jawab fasilitas kesehatan dalam menentukan bahwa tindakan medis tersebut bisa dilakukan atau tidak. Jadi bukan berarti ada dokter anestesi konsultan intensive care kemudian kalau rumah sakit itu nggak punya persediaan obat untuk menangani kasus emergensi, kita bisa melakukan tindakan itu. Tidak. Jadi tergantung dari tempat, tergantung dari sarpras, tergantung dari SDM yang terlatih dan terdidik, dan yang terakhir adalah tergantung dari protokol yang sudah kita punya di tempat kita. Mungkin itu dokter tambahannya. Wow. Iya.
luar biasa. Topiknya agak membuat deg-degan. Terima kasih Agak banyak. panas. Anget-anget. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada, sejauh sekalian yang luar biasa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi. Kesimpulan besar dari diskusi hari ini adalah memang kita kadang-kadang ditempatkan di tempat yang memiliki keterbatasan fasilitas seperti puskesmas atau rumah sakit perifer. Tetapi semua itu bukan alasan untuk memberikan pelayanan yang substandar. Bagaimanapun sebagai dokter, mau itu dokter umum maupun dokter anestesi bahkan konsultan intensive care sekalipun, kita memerlukan untuk menguasai ilmu pengetahuan yang basic, ya. Kemudian untuk sedasi, lakukanlah sedasi secara terukur dan jeli melihat tanda-tanda pasien yang memburuk. Kita bisa menyelamatkan banyak nyawa dan memberikan waktu tambahan yang berharga bagi pasien sebelum dirujuk. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembicara hebat kita hari ini, dan tentu saja kepada IDI Surabaya, kepada seluruh dokter umum anggota IDI yang tetap setia menjaga gerbang kesehatan masyarakat di daerah masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Ratna Hermawati pamit undur diri. Selamat sore. Selamat sore, Dr. Ratna. Sore semua, terima kasih semuanya. Ya, Senior. Undur diri.